Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive. Selamat datang di channel Yudagani Mobil. Pembelian mobil bekas menggunakan jasa kami ada dua pilihan. Pertama, pesan mobil di kami, dicarikan mobilnya sampai dapat dan dibantu rapi-rapi. Biasanya ada perbaikan bodi lecet, kemudian ganti ban, ganti oli, perbaikan packing dan seal. Ada saja biasanya jika memutuskan beli mobil bekas, pasti ada perbaikan unitnya. Yang seperti itu kita bisa bantu bereskan. Kemudian pengurusan surat-surat, cabut berkas, mutasi, balik nama, perpanjang pajak, semuanya kita bantu sampai mobil dikirim ke rumah pemesan. Jadi kita tidak lepas setelah pengecekan. Pemesan tinggal duduk manis saja di rumah. Kemudian yang kedua, jasa inspeksi. Misalnya Anda sudah punya targetnya sendiri, Anda sendiri yang menentukan unitnya. Yang seperti itu juga bisa. Jika Anda berminat dengan jasa kami, silakan kontak kami ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Hari ini saya mau bahas mobil pesanan Pak Lukman dari Depok. Pak Lukman ini memutuskan pesan mobil di kami, jadi dibantu segalanya. Jadi bukan jasa inspeksi saja. Mobil ini Toyota Soluna tipe GLI tahun 2000, transmisi otomatis. Saya akan bahas kondisinya mulai dari eksteriornya. Bagian depan ini headlamp utuh, tidak ada yang pecah. Bumper depan ini beberapa ada yang pernah dicat ulang. Kondisi pengecatan ulangnya baik. Beberapa ya, dan yang original itu ada. Di sini ada nutnya. Jadi ciri-ciri cat original itu ada garis seperti ini nut. Ciri-ciri cat original. Jika pernah dicat ulang, garisnya ini akan ketutup cat baru. Jadi luar biasa, mobil tahun 2000. Bumpernya ada beberapa yang masih original. Headlamp bagian kiri utuh. Kap mesin ini kondisi catnya masih baik. Saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness 88,0 mikron. Jadi masih original cat dari kap mesin ini. Velgnya masih original 14 inci. Kondisi cat velgnya baik dan catnya masih original. Untuk luka-luka di samping ada ya. Namanya juga mobil dipakai. Dan untuk satu velg jika mau dicat ulang itu 150.000. Profil bannya 17565R14. Produksi bannya di tahun 2013. Masa pakai ban itu 4 sampai 5 tahun. Produksi di tahun 2013 itu sudah expired. Tapi ketebalan masih di 7,09 mm. Artinya mobil ini jelas jarang banget dipakai. Produksi tahun 2013. Jika kita niat cari ban produksi dengan tahun 2013 yang setebel ini bannya itu tidak akan ada. Sangat sulit dicari. Ketebalan masih seperti ban produksi di tahun 2022. Jadi dari ban saja kita bisa menilai mobil ini jarang banget dipakai. Tapi karena sudah expired, sudah minta waktunya diganti, masa pakai ban itu di 4 sampai 5 tahun. Jadi baiknya diganti. Untuk ban 14 inci merek Bridgestone seperti ini harganya di 700.000. Ada yang murah merek GT Radial. Itu di 600.000. Kemudian untuk kampas rem bagian depan, kampas remnya di atas, besinya di bawah, masih tebal. Untuk kampas rem bagian depan kanan masih layak dipakai. Liner fender bagian kanan ini utuh. Dan untuk spakbor depan kanan, kondisi catnya baik. Ketebalan catnya di 65,3 mikron, masih original catnya. Spion bagian kanan ini sudah pernah dicat ulang. Pengecatan ulangnya baik, artinya tidak ada belang dengan cat original. Pilar-pilar ini kondisi catnya baik, antena utuh, dan untuk bagian pilar atap ini ketebalannya di 63,2 mikron, masih original. Kemudian bagian atas 70,9 mikron, masih original sama. Tidak ada belang, artinya mobil ini jarang banget kepanasan. Tadinya di garasi kemungkinan.
jadi tidak ada bule. Ban belakang bagian kanan produksi sama di tahun 2013, ketebalan sama rata, masih 7 mm. Jadi baiknya ban belakang kanan ini juga diganti karena sudah kadaluarsa. Masa pakai ban itu 4 sampai 5 tahun. Velg bagian belakang, di bagian tengah dov ini dia ada yang bule. Bule itu cat original, sudah lama kemudian pudar. Hitungannya tadi jika mau dicat ulang satu velg 150.000. Pengereman bagian belakang, tromol sudah kita cek mulai dari parking brake dan rem. Kampas rem bagian belakang masih bagus. Fender belakang kanan, kondisi catnya baik, ketebalan catnya di 77,0 mikron. Luar biasa, masih original. Pintu belakang kanan, catnya masih baik, ketebalannya di 69,7 mikron, masih original. Pintu bagian driver ada lecet di bagian ini, luka itu tidak bisa dipoles. Jadi jika mau mulus total dicat ulang lagi. Di bagian samping handle pintu ini juga ada beberapa yang lecet dan masih original, 74,1 mikron. Jadi kemungkinan owner lamanya sayang jika dicat ulang, kan pasti ketebalan catnya naik, jadi dibiarkan, dipertahankan originalnya. Kemungkinan seperti itu. Di bagian pilar-pilar ini dia ada yang bule. Bule itu cat lama kemudian ngelotok. Yang seperti ini tidak bisa dipoles. Jika ingin sempurna dicat ulang atau dibelikan talang air, ini bisa akan ketutup. Kemudian pilar-pilarnya ini itu di stiker. Itu saran saya. Jadi tidak dicat, kita pertahankan cat orinya, tapi kita tutup dengan stiker, kemudian bagian atapnya dikasih talang air. Dan untuk semua pilar A, pilar B, pilar C, mobil ini utuh. Seperti ini, ada las titik pabrikannya. Jadi jelas mobil ini belum pernah ngeguling. Belum pernah ada tabrakan keras dari samping karena semua pilar-pilarnya utuh. Dan silar pintu ini juga sudah pasti utuh karena catnya masih original. Jadi bagian samping kanan ini jelas tidak ada indikasi bekas tabrakan keras karena catnya masih original. Jika pernah ada lecet atau bekas tabrakan keras pasti dicat ulang. Kemudian jika pernah ada tabrakan keras pasti nilai ketebalannya juga tinggi karena ada dempul. Dan mobil ini tidak ada indikasi bekas tabrakan keras karena catnya masih original. Dan ini untuk bagian belakangnya, stop lamp bagian kanan ini utuh. Bagasi belakang ini kondisi catnya baik, emblem semuanya komplit, ketebalan catnya 72,3 mikron, masih original. Stop lamp bagian kiri utuh. Bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang. Pengecatan ulangnya baik, tidak ada belang antara yang pernah dicat ulang dan yang masih original. Tidak ada pecah parah. Untuk bumper belakang ini kondisinya baik. Dan ini untuk bagian bagasi belakangnya. Karpetnya masih pada original, utuh, tidak ada yang sobek. Ban serep posisinya di bawah sini, full size. Ruang bagasinya juga tidak ada korosi ya, hanya kotor, bisa hilang di salon. Ketebalannya saya akan ukur 6,26 mm, masih layak dipakai untuk ban serep. Dongkrak, kunci roda, toolkit semuanya ada lengkap. Bahkan biasanya di bagian ini dia ada korosi. Dan ini masih sebagus ini ya. Ini stiker bekas lem cover karpet ini masih sebagus ini. Biasanya di bagian ini korosi, jalur air ke sini turun ke bawah sini, dan ini masih bagus sekali. Ini tinggal dirapikan nanti, bisa ketika pas nyalon nanti. Dan untuk silar bagasi belakang ini sudah pasti utuh karena catnya masih original, bahkan belum pernah dibuka bagasi ini. Dan ini untuk rear cross membernya masih seutuh ini. Las titik pabrikannya biasanya sudah korosi di bagian ini karena tahun, dan ini sangat presisi. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya belum pernah ada bekas tabrakan keras dari belakang karena mulai dari bagasinya catnya masih original, kemudian silar bagasinya utuh dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2013 sama rata, ketebalan masih 7 mm, tapi sudah ada luarsa, jadi baiknya diganti ban belakang kiri ini. Velg
bagian belakang kiri di sela-sela ujung ada lecet tidak bisa dipoles. Jika mau mulus total yang saya jelaskan tadi 150.000. Untuk kampas rem kanan kiri sudah kita cek mulai dari parking brake dan remnya. Kampas rem bagian belakang masih bagus. Fender belakang kiri 130 mikron sudah pernah dicat ulang 1 kali. Pintu belakang kiri baret-baret halus ada luka tidak bisa dipoles tapi tidak ada pecah parah. Masih baik. Di bagian side body molding juga ada. Ini tidak bisa dipoles. Jika ingin mulus total ya dicat ulang. Ketebalannya pintu belakang kiri ini 115 mikron. Sudah pernah cat ulang 1 kali sama. Ada luka juga sama, tidak bisa dipoles. Di bagian spion juga ada. Ini tidak bisa dipoles. Jika ingin mulus total dicat ulang. Untuk baret halus bisa hilang dipoles. Kecuali yang luka seperti ini ya, di handle seperti ini tidak bisa dipoles. Ketebalannya pintu depan kiri ini di 124 mikron, sudah pernah cat ulang 1 kali. Spakbor depan kiri kondisi catnya baik, ketebalan catnya 98,4 mikron, masih original. Velg bagian depan kiri, bule ada di bagian tengah-tengah doff ini. Overall masih baik, tidak ada pecah, tidak bengkang. Lecet dan bule, cat pudar itu wajar ya, namanya juga mobil dipakai. Dan jika ingin mulus total, dicat ulang. Semua velg hitungannya 600.000, 4 velg. Ban depan bagian kiri, produksi sama di tahun 2013. Ketebalan sama rata, 7 mm. Tapi masa pakai ban itu 4-5 tahun, jadi sudah expired. Jadi baiknya diganti saran saya. Untuk ban merek Brixton 14 inci itu harganya di 700 kali 4. Kemudian jika mau murah ada yang merek GT Radial. Itu 4 ban itu di 2,6 juta. Kampas rem bagian depan kanan kan tadi bagus ya. Dan ini untuk bagian kirinya. Masih tebal kampas remnya di atas, besinya di bawah. Jadi untuk kampas rem mobil ini bagian depan, bagian belakang semuanya layak dipakai. Masih tebal. Liner fender bagian kiri utuh. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Sangat luar biasa. Mobil ini tahun 2000. Artinya sudah 23 tahun. Tapi catnya masih original rata-rata. Pintu, kemudian lagi bagian kap mesin, bagasi, pilar-pilar bagian atap, luar biasa. Artinya mobil ini owner lamanya merawat dengan baik. Jarang kepanasan, jarang kehujanan. Jadi masih terjaga cat originalnya. Kemudian yang namanya cat original itu pasti ada yang bule. Bule ada beberapa di pintu, kemudian lagi di velg. Tapi saya hitung tidak banyak, hanya 3 panel lah. Berikut dengan velg semuanya. Total jika mau di cat ulang 2 juta beres. Saya juga bisa bantu perbaikan cat di mobil ini karena saya ada tim body repair di rumah. Tapi jika pemesan mau mempertahankan cat originalnya, tidak dicat ulang lagi, dibiarkan seperti ini, masih enak dilihat. Anda juga bisa lihat sendiri. Artinya mobil ini tidak ada pecah parah. Kondisi seperti ini juga masih layak sekali. Jadi ada 2 pilihan, mau dicat ulang atau mau dibiarkan kita pertahankan cat orinya. Untuk poles sih perlu. Poles itu menghilangkan baret-baret halus, jamur. Itu bisa hilang di poles. Untuk jenis city car, sedan, hatchback di tukang salon langganan saya 500.000. Jadi ini bagaimana pemesan. Dan mobil ini jelas sudah kita ukur ketebalan catnya rata-rata. Yang pernah dicat ulang juga masih tipis. Hanya pernah dicat ulang 1 kali. Jadi jelas tidak ada bekas tabrakan keras di mobil ini. Mesinnya 1500 cc, 4 silinder, tenaganya 93 horsepower, torsinya 124 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke 2 roda depan lewat mobil ini transmisi otomatis konvensional 4 speed. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya review tes rata-rata dalam kota 12-13 km per liter. Dan untuk rute luar kota 14-15 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar normal, tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi jelas pembakarannya
masih bagus. Knalpotnya juga masih kering banget, masih keluar air, pembakaran masih sangat sempurna. Untuk air radiator menggunakan air biasa dan sudah ada beberapa yang kotor. Jadi baiknya dikuras, diservis, diganti air coolant. Sudah saya sampaikan kepada pemesan, untuk kuras radiator diganti air coolant berikut dengan servis itu di 450.000. Untuk packing dan seal di bagian engine, cover valve ini kering, gearbox atas kering, dan untuk bagian bawahnya, silas roda bagian kanan kering, karter mesin kering, seal krek as kering. Nah, di bagian ini minta waktunya diganti packing karter bak gearbox matic. Kemudian seal as roda bagian kiri kering. Yang sudah saya sering jelaskan di video-video sebelumnya, untuk packing bahannya kertas. Kemudian seal bahannya karet. Jika memang umur waktunya diganti, itu sangat wajar sekali dan bisa diganti nanti kuat tahunan. Apalagi mobil ini tahun 2000, artinya sudah 23 tahun. Pastinya beberapa sudah ada yang diganti. Dan saat ini minta waktunya diganti, itu satu bagian di packing karter gearbox matic. Sudah saya jelaskan kepada pemesan, 700.000 berikut part dan pemasangan. Ini beres dan akan kuat tahunan nantinya. Mobil ini kilometernya 67.000. Sangat rare barangnya yang seperti ini. Karena mobil tahun 2000. Umurnya sudah 23 tahun. Dan rata-rata Soluna itu dipakai taksi. Rata-rata kilometernya sudah 300.000, 400.000, 500.000. Dan mobil ini kilometernya masih 67.000. Jadi luar biasa sekali. Ini gila. Mobil Soluna kilometer 67.000. Nanti saya akan perlihatkan detail-detail yang ada di setir, pedal, di bagian interior nanti di review video ini. Dan untuk mobil yang kilometernya rendah seperti ini, pastinya harganya ada perbedaan. Di akhir video juga saya akan bahas harganya. Kemudian jika Anda tertarik untuk mencari mobil bekas yang kilometernya rendah, saya juga bisa bantu. Karena saya ada tim ratusan orang di grup yang bantu untuk pencarian mobil di Jabodetabek. Dan untuk catatan penggantian mobil ini ada untuk oli mesin nanti di kilometer 70.000. Ganti oli mesin berikutnya. Dipstick olinya ini, olinya ada masih merah sesuai di takerannya. Ini hasil tes oli mesinnya. Kita tunggu beberapa saat. Alat ini sedang membaca olinya. 79,0%. Alat ini menunjukkan oke, artinya sesuai nanti di kilometer 70.000 ganti oli mesin berikutnya. Dan untuk gearbox AT konvensional bisa dicek ada dipstick olinya. Tidak ada catatannya untuk penggantian oli transmisi otomatis. Olinya ada masih merah. Ini hasil tes oli transmisi otomatisnya. Kita tunggu beberapa saat. Alat ini sedang membaca olinya. 47,3%. Alat ini masih menunjukkan oke. Artinya olinya bagus, tapi tidak ada historinya, tidak ada catatannya. Jadi saran saya diganti saja. Agar pemesan juga tahu ke depannya ganti oli transmisi otomatisnya kapan. Nanti kita akan catat. Kemudian di bagian gearbox matic itu ada penguapan. Jadi biasanya ditambah-tambahkan. Takutnya sudah lama tidak diganti. Yang terbaca di alat ini takutnya oli baru, oli tambahan. Jadi baiknya saran saya diganti. Untuk ganti normal 4 liter itu di 500.000. Atau jika mau di flashing di bengkel resmi itu bisa di 1.200.000. Tergantung pemesannya. Minyak rem menggunakan jenis minyak rem DOT 3. Saya akan sesuaikan di DOT 3. Ini ya, sudah di 2,4%. Alat ini sudah menunjukkan tanda seru, artinya sudah warning, sudah ada beberapa kadar air. Jadi baiknya dikuras karena bisa merusak booster rem dan master remnya. Untuk kuras minyak rem itu di 250.000. Aki menggunakan merek GS 35 ampere 12 volt. Ini hasil tes kesehatan akinya. Menggunakan aki kering CCA 300 karena ampernya juga kecil, please white. Good, masih bagus sekali akinya
Meskipun tidak ada histori pembeliannya, tapi kita punya alat ini jika memang sudah soak atau sudah ngedrop, alat ini akan menunjukkan replace. Dan fisiknya kita bisa lihat sendiri ya, sepertinya belum lama, masih baru. Dan untuk kap mesin ini belum pernah dibuka bautnya. Sealernya utuh, cat dalam ini juga masih original. Apron, cross member, bullhead, las titik, pabrikan, semuanya utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Kunci masih dapat 2, masih original, dan remote-nya itu masih original. Ini gila, ini original dari Soluna, dan suaranya juga seperti ini yang original. Remote-nya juga masih aktif, masih dapat 2. Inilah door trim bagian driver. Detailnya utuh, tidak ada yang cacat, dan masih original. Kotor-kotor sedikit ada, nanti bisa hilang di salon. Kaca film bagian driver ini kondisinya baik, tidak ada yang cacat. Dan untuk power window-nya, autonya masih aktif. Kaca film bagian depan kiri, kondisinya baik, dan power window-nya aktif. Kemudian untuk door trimnya detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Kaca film bagian belakang kiri kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Power window-nya aktif dan agak seret ya naiknya. Nah ini pelan-pelan. Ini ada lumut di sela-sela kacanya. Sudah saya sampaikan kepada pemesan, ini bisa diservis. 200.000 satu pintu. Yang lainnya masih lancar, hanya bagian belakang kiri ini saja. Kaca film bagian bagasi belakang baik, kaca film bagian belakang kanan kondisinya baik, dan power window-nya aktif. Kemudian untuk Toyota Soluna GLE dia sudah dapat electric mirror. Bagian kanan ini aktif, electric mirror bagian kiri aktif. Semuanya berfungsi dengan baik. Kemudian untuk plafon bagian depan ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Kotor-kotor sedikit ada, bisa hilang nanti di salon. Joknya masih original, fabric. Kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Kotor sedikit ada, nanti bisa hilang di salon. Dan masih tebel banget. Biasanya kan jika kilometernya sudah tinggi itu pasti sudah umur seperti ini ya, sudah keriput-keriput, dan ini masih tebel banget. Artinya kilometer 67.000 itu masuk akal, dari joknya saja masih pada kencang. Door trim belakang kanan sama, detailnya utuh, tidak ada yang cacat, masih original. Belakang kiri sama, kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian belakang ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Hand grip semuanya lengkap, model fix. Dan untuk lampu kabin ini aktif, dan kita bisa lihat sendiri ya, plafonnya itu masih kencang banget, tidak ada yang kusut-kusut. Jok belakang masih original fabric dan kondisinya masih tebel sama rata-rata, tidak ada yang cacat, hanya kotor bisa hilang di salon. Di belakang sini ada 2 buah speaker dan ada rear defogger mobil ini. Tombolnya ada di sini. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir. Patokannya kepala-kepala bautnya ini ya, tidak ada karat. Untuk lembab pastinya ada, namanya juga mobil tahun 2000. Kemudian karpet lantainya juga masih original. Nah ini. Dan bagian kolongnya mobil ini tidak ada yang keropos. Jika mobil umur 23 tahun seperti ini pernah kena banjir, itu pasti decknya keropos. Dan ini surat-suratnya. Mobil ini pajak per tahunnya, PKB-nya 861.000. Dan untuk saat ini pajaknya hidup bulan 3 2024. Platnya 2026. Faktur masih disimpan. Dan mobil ini masih tangan pertama dari baru. Lenianti. Di faktur juga masih Lenianti. Luar biasa sekali. Mobil tahun 2000 tapi statusnya masih tangan pertama, itu jarang sekali ada. Kilometernya ini 67.000 dan klasternya, speedometernya ini masih jernih banget, Anda juga bisa lihat sendiri. Dan ini untuk kondisi setirnya, masih kulit jeruk dan kencang.
Kemudian pedal rem dan gas, karetnya masih original. Biasanya sudah habis, kelihatan besinya. Untuk buku servisnya sih mobil ini sudah tidak ada. Toyota Soluna yang servis record belum pernah saya temukan. Jika ada buku servisnya pun itu tidak akan servis record. Namanya juga mobil tua tahun 2000. Kita bisa menilai dari pertama cat yang masih original. Kemudian setir, pedal rem dan gas yang biasanya sudah hanya tinggal besinya saja. Artinya jika kita melihat dari ciri-ciri segalanya di mobil ini, kilometer 67.000 masuk akal lah kalau menurut saya. Anda juga bisa akan menilai sendiri. Dan untuk catatan penggantian oli berikutnya ini nanti di kilometer 70.000 ganti oli mesin berikutnya. Kemudian untuk oli transmisi otomatis tidak ada catatan, hasil cek olinya masih bagus. Jika mau diganti 4 liter saja itu di 500.000. Jika mau di flashing di bengkel resmi itu di 1,2 juta. Jadi ada dua pilihan untuk pemesan. Dan ini indikatornya tidak ada yang dimatikan. Cek engine di bagian kiri, tekanan oli, aki. Saya akan nyalakan mesinnya. Masih jreng banget, enak banget suaranya pas start engine-nya. Power steeringnya juga enteng. Ini saya memakai tangan kiri. Klakson juga aktif. Kaca depan ini tidak ada yang baret. Kacanya masih original, belum pernah diganti. Kaca filmnya juga masih baik. Wipernya, airnya aktif. Karet wipernya juga masih detail. Mengipasnya masih baik. Ventilasi AC bagian kanan. Untuk garis-garis horizonnya itu masih bagus. Tapi vertikal yang di dalamnya untuk mengatur arah semburannya itu sudah ngacak. Nah ini ya, sudah kita sampaikan juga kepada pemesan. Sudah saya lihat di marketplace, harganya itu lumayan mahal. 250.000 satu. Ini sebenarnya bisa diservis, dalamnya diservis. Dan ini semuanya, bagian tengah juga sama. Dalamnya itu dia untuk arah semburannya itu sudah ngacak seperti ini. Bagian kiri juga sama dan bagian ini. Nah, itu semuanya. Jadi jika mau dibelikan 4 itu mahal karena satunya 250 ribuan. Dan sudah saya sampaikan kepada pemesan apakah mau di servis saja, saya bisa bantu karena di sini saya ada tim detailing interior. Ini bisa satu kisi-kisi 100.000 jadi 400.000. Lampu hazard aktif dan untuk AC-nya juga dingin. Ini saya akan posisikan di kecepatan 1. Kita akan tes dengan alat termometer dan kecepatan angin. Ini dari 31,0 derajat Celcius. Saya akan tempelkan di sini. Kemudian meskipun arah semburannya ini sudah ngacak dalamnya, tapi ini kecepatan 1 dan semburannya itu masih enak ke sininya. Nah, itu masih dapat di 2,3. Ini padahal kecepatan 1. AC itu mulai dari 17 derajat Celcius sampai di 26 derajat Celcius. Itu termasuknya AC-nya masih dingin. Dan saat ini sudah dapat di 17,3 derajat Celcius. Ini juga masih bisa akan turun lagi sampai 16 derajat Celcius. Artinya jika mobilnya tidak dingin, tidak akan dapat di 26 derajat Celcius. Kemudian head unit juga masih model jadul. Masih memakai kaset kotak lama ya. Dan ini juga ada kasetnya. Kita akan coba masukkan apakah masih fungsi. Ini frame-nya sebenarnya bisa ya untuk memakai monitor. Tapi untuk asbaknya dan soket lighternya mungkin dilepas. Luar biasa masih aktif. Mereknya Alpine. Saya kurang hafal di Toyota Soluna head unitnya orinya merek apa, tapi ini head unit jadul dan masih aktif. Kemudian di bawah sini ada tempat penyimpanan dan ini truss transmisi otomatisnya Girate 4 speed konvensional. Sudah kita tes mulai dari mesin dingin sampai panas. Transmisi otomatisnya masih normal. Parking brake mechanical dan ini masih pendek. Artinya untuk kampas remnya bagian belakangnya masih bagus. Di sini juga ada 2 buah cup holder dan masih rapi sekali. Seat belt ini juga keadaannya fungsinya masih bagus. Hand grip semuanya masih pada kenceng. Sun visor bagian penumpang depan ada vanity mirror dan masih original, masih baik keadaannya. Spion tengah, dyneck keadaannya fungsinya masih bagus. Sun visor bagian driver keadaannya fungsinya masih bagus.
Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Lukman dari Depok. Untuk kaki-kaki mobil ini masih normal, setir masih stabil, kemudian kaki juga sebenarnya tidak ada suara. Tapi ketika ada polisi tidur atau jalannya coran itu ada suara gredeg-gredeg, itu dari shock breaker yang minta waktunya diganti. Dan itu sangat wajar sekali, sudah saya sampaikan kepada pemesan. Jika mau diganti yang original itu di 1.200.000, dan jika yang aftermarket nomor 2 itu di 900.000. Sudah berikut dengan pasang. Dan bagian itu bukan PR fatal, artinya jika mau digantinya nanti juga tidak masalah karena masih senyap sebenarnya. Hanya jika tanggung di polisi tidur atau di jalan coran itu ada suara sedikit sekali. Tapi karena saya pengecekannya detail di mobil bekas, ada suara sedikit, ada yang tidak normal sedikit, itu saya akan sampaikan kepada pemesan. Sesuai di thumbnail, Toyota Soluna tergila yang pernah saya temui. Tergila pertama, mobil ini masih tangan pertama dari baru. Umurnya sudah 23 tahun. Kilometernya sangat rendah sekali, 67.000. Jarang sekali ada di Jabodetabek unit seperti ini. Karena barangnya sangat langka yang seperti ini. Yang tergila kedua, harganya putus di 66 juta. Toyota Soluna 2000. Semahal-mahalnya juga biasanya 40 juta sampai 50 juta. Dan mobil ini deal di harga 66 juta. Dan pemesan setuju dengan harga tersebut. Mobil kilometer rendah itu tidak menjamin perbaikannya sedikit. Banyak juga yang pernah saya bahas, saya review mobil-mobil lain yang kilometernya rendah. Itu masih ada perbaikan pastinya. Selalu yang saya sampaikan, jika kita memutuskan beli mobil bekas, kita harus ada spare dana untuk rapi-rapi unitnya. Karena yang mobilnya seger banget pun, yang kilometernya rendah banget pun masih butuh rata-rata dirapikan. Itu pengalaman saya mencari mobil bekas. Jadi mobil ini pembelian 66 juta, kemudian rapi-rapi berikut total dengan jasa saya, totalnya di 78 juta. Jadi mobil bekas itu tidak ada harga tetapnya, tidak ada pasaran tetapnya. Jika Anda carinya yang kilometernya 300 ribuan, 200 ribuan, kemungkinan untuk Toyota Soluna GLI 2000 ini total dengan jasa saya, total dengan rapi-rapi, paling total di 50 juta sampai 60 juta. Jadi tergantung Anda. Kemudian saya tidak all in, semuanya ada hitungannya. Mulai dari pembelian mobil, kita akan sampaikan total perbaikan. Pemesan juga bisa cari unitnya sendiri di OLX atau di marketplace Facebook. Pemesan sendiri yang menentukan unitnya. Kemudian lagi pemesan juga bisa nawar langsung kepada ownernya. Jika memang pemesan bisa nawar mobilnya sampai harganya dapatnya murah, kemudian perbaikan misalnya beberapa mau dilewat, atau lagi rezeki dapat unitnya PR-nya sedikit, dananya ya akan ada sisa dari 60 juta sekalipun. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya, silakan Anda subscribe. Tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Kemudian untuk seputar pertanyaan mobil bekas, misalnya Anda sedang cari mobil apa, Anda punya budget segini dapat mobil apa, Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya. Silakan follow Instagram saya. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian untuk proses masuk di pesanan, 1 bulan saya buka pesanan 1 sampai 2 kali. Di setiap 5 list pesanan tersisa. Jadi jika Anda ingin pesan mobil di kami, silakan Anda WhatsApp, jelaskan mobil apa yang dipesan. Nanti kita akan jelaskan total harganya. Kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah fix mau masuk pesanan, silakan Anda konfirmasi dan waiting list. Tunggu sampai 5 list pesanan tersisa. Untuk melihat update pesanan tersisanya, silakan Anda cek di story Instagram kami dan di status WhatsApp. Ketika Anda sudah WhatsApp kami, kita akan save, jadi Anda sudah bisa lihat status WhatsApp kami. Silakan tunggu sampai 5 list pesanan tersisa dan jangan lupa waiting list atau booking slot. Karena di hari buka pesanan yang kita akan kabari yang sudah waiting list. Mohon maaf jika ada yang belum kami balas pesan WhatsApp-nya karena memang kami balasnya bertahap satu per satu. Jadi silahkan ditunggu, pasti kita akan balas pesan Anda. Oke, terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.